Halo guys, kembali lagi dengan saya Igusti Ferianus Lindi. Saya dari kampus STATI Jatibula, Prodi Pendidikan Matematika semester 3. Pada video kali ini saya akan membahas di statistika. Statistika merupakan ilmu yang mempelajari mulai dari mengumpulkan dan mengolah data untuk disusun, disajikan, kemudian dianalisis dan disimpulkan secara teliti dan benar. Dalam statistika kita akan mempelajari tentang mean. Apa yang dimaksud dengan mean? Mean adalah suatu nilai rata-rata dari suatu data yang disimpulkan. Rumus mean sendiri yaitu X sama dengan X1 tambah X2 tambah Xn. Lalu kita bagi dengan N. Keterangan X sama dengan mean atau rata-rata. Xn nilai rata-rata, N banyak data. Untuk lebih memahami tentang mean, kita masuk dalam contoh yang pertama. Di sini ada contoh, nilai ujian dari 5 siswa terbaik 87988. Hitunglah mean rata-rata dari data tunggal kelima siswa tersebut. Kita menjawab, diketahui nilai siswa itu ada 8, 7, 9, 8 dan 8. Ditanya rata-rata. Kita lambangkan dengan X bar. Penyelesaian kita kasih masuk rumus. Terus kita masukkan angkanya 8 tambah 7 tambah 9 tambah 8 tambah 8 per N-nya itu 5 siswa. Sama dengan 40 per 5. 40 dibagi 5 sama dengan 8. Jadi, hasil dari nilai ujian dari kelima siswa itu adalah 8. Contoh yang kedua itu, tentukan nilai matematika dari 20 siswa kelas 7. Di sini ada nilai 7, 8, 9, 9, 7, 6, 8, 9, 6, 8, 9, 8, 9, 9, 7, 7, 8, 7, 8. Ditanya, tentukan rata-ratanya. Kita menjawab, masih sama dengan rumus yang kita gunakan pada contoh yang pertama. Di sini X sama dengan X1 tambah X2 ditambah Xn per N. Kita masukkan nilainya, X sama dengan 7 tambah 8 tambah 9 tambah 9 tambah 9 tambah 7 tambah 6 tambah 8 tambah 9 tambah 6 tambah 8 tambah 9 tambah 8 tambah 9 tambah 9 tambah 7 tambah 7 tambah 8 tambah 7 tambah 8 per N-nya itu 20. Jadi kita jumlahkan nilai ke 20 siswa itu sama dengan 150 per 20. Hasilnya 7,8. Jadi nilai matematika dari ke 20 siswa itu 7,8. Nah, sekarang kita akan membahas tentang median. Median adalah nilai tengah suatu data yang telah diurutkan terlebih dahulu. Jika data ganjil, maka langsung ditentukan nilai tengahnya. Jika data genap, maka kita menjumlahkan kedua nilai tengah, lalu dibagi 2. Untuk memahami tentang median, kita masuk dalam contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan median dari data tunggal berikut. Di sini ada data yang pertama 6, 5, 8, 9, 10, 4, dan 7. Kita menjawab. Di sini ditanya median. Penyelesaian. Kita urutkan dari angka yang terkecil hingga yang terbesar. Mulai dari 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Di sini datanya ada 7. Jadi kita langsung tentukan nilai tengahnya yaitu 7. Karena ketika dihitung dari sebelah kiri dan sebelah kanan, angka yang di tengah itu adalah 7. Untuk lebih memahami tentang mean, kita masuk dalam contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu tentukan
median dari data berikut. Ini ada 2, 8, 6, 4, 4, 6, 7, 8, 9, dan 4. Kita masuk dalam penyelesaian. Sebelum kita menentukan mediannya, kita harus mengurutkan dari datanya dari data yang terkecil hingga yang terbesar. Kita urutkan mulai dari 2, 4, 4, 4, 6, 6, 7, 8, 8, dan 9. Di sini yang merupakan nilai tengahnya yaitu 6 dan 6. Kita jumlahkan 6 tambah 6 sama dengan 12, lalu kita bagi dengan 2. 12 bagi 2 sama dengan 6. Jadi median dari data di atas adalah 6. Tahap selanjutnya kita akan membahas tentang jangkauan. Jangkauan merupakan selisih antara satu data yang memiliki nilai terbesar dengan satu data yang memiliki nilai yang terkecil. Istilah jangkauan disebut juga dengan istilah rentang atau range. Di sini ada rumus dari jangkauan. R sama dengan X max kurang X min. Keterangan. R merupakan rentang atau jangkauan. X max nilai paling terbesar. Sedangkan X min merupakan nilai yang terkecil. Untuk lebih memahami tentang jangkauan, kita masuk dalam contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan jangkauan dari data berikut. Datanya yaitu 3, 6, 10, 5, 8, 9, 6, 7, 4, 5, 6, 5, 9, 2, 4, 7, 8. Kita masuk dalam penyelesaian. Sebelum kita menentukan jangkauan dari data jangkauan, terlebih dahulu kita harus mengurutkan angka yang terkecil hingga yang terbesar. Kita urutkan mulai dari 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, dan 10. Kita masukkan nilai rumusnya R sama dengan X max kurang X min, yaitu 10 kurang 2 sama dengan 8. Jadi jangkauan dari data tersebut adalah 8. Nah, yang terakhir yaitu kuartil. Kuartil adalah nilai atau ukuran yang membagi sekelompok data yang sudah terurut menurut besarnya nilai menjadi 4 bagian yang sama banyak. Oleh karena itu, nilai kuartil ada 3, yaitu kuartil bawah kita lambangkan dengan I1, kuartil tengah I2, dan kuartil atas I3. Kita masuk dalam contoh yang pertama. Tentukan nilai dari data berikut. Di sini ada data dari contoh 5, 6, 7, 4, 3, 6, 7, 2, 9, 8, 7, 4, dan 5. Kita masuk dalam penyelesaian. Untuk menentukan Q1, Q2, dan Q3-nya, kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu dari data yang terkecil hingga yang terbesar. Di sini sudah saya urutkan mulai dari 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, dan 9. Kita tentukan Q1 ini terlebih dahulu. Di sini datanya ganjil ada 13. Jadi Q1-nya antara 4 dan 4. Kita jumlahkan 4 ditambah 4
Terus kita bagi dengan 2, sama dengan 8/2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi nilai dari kuartil bawahnya adalah 4. Keduanya kita langsung tentukan. Di sini ada 6 karena ketika kita hitung datanya dari kiri dan kanan yang merupakan nilai tengahnya adalah 6. Termasuk dalam ketiga di sini ada 7 dan 7. Kita jumlahkan lalu kita bagi dengan 2. 7 tambah 7 bagi 2 sama dengan 14/2. 14 dibagi 2 sama dengan 7. Jadi kuartil atasnya adalah 7. Di sini ada contoh yang kedua. Tentukan kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas dari data berikut. Datanya mulai dari 23, 28, 32, 44, 27, 34, 28, 34, 22, 24, 25, dan 23. Penyelesaian, sebelum kita menentukan Q1 atau Q2 atau Q3-nya, terlebih dahulu kita harus mengurutkan datanya. Datanya mulai dari data yang terkecil hingga yang terbesar. Kita di sini sudah saya urutkan mulai dari 22, 23, 23, 24, 26, 27, 28, 28, 32, 34, 34, dan 44. Jadi kita tentukan nilai kuartil dari data di atas adalah Q1-nya di sini 23, yang ini merupakan Q1-nya. Sekarang Q2-nya ada 2, yaitu 27 dan 28. Kita jumlahkan, lalu kita bagi dengan 2. 27 tambah 28 sama dengan 50. Terus kita bagi dengan 2. 50 bagi 2 sama dengan 25. Ketiganya di sini ada 34. Ini. Jadi pada contoh yang kedua, 23, Q1-nya 23, Q2-nya 25, dan Q3-nya 34. Sekian penjelasan saya tentang materi statistika. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu.